Berbeda dengan di kota, lingkungan pedesaan memang terkenal sangat asri dan memiliki udara bersih yang jauh dari polusi akibat knalpot kendaraan. Maka tidak heran apabila lingkungan pedesaan selalu menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga kota untuk refreshing dari penata rutinitas sehari-hari. Gambaran tersebut cukup untuk mendeskripsikan desa-desa yang ada di wilayah Indonesia. Namun ternyata ada beberapa desa di penjuru dunia ini yang justru dikatakan sebagai desa paling aneh sekaligus paling unik dari desa-desa pada umumnya. Dan berikut daftar desa paling unik sekaligus aneh yang ada di belahan bumi ini. Desa 3000 Janda. Di salah satu wilayah di India terdapat sebuah desa yang dihuni oleh para janda. Tidak tanggung-tanggung, janda yang tinggal di desa tersebut diketahui berjumlah mencapai 3000 orang. Ribuan janda yang tinggal di sebuah desa di India ini mengatakan bahwa para suami mereka menjadi korban terkaman harimau. Mereka mengaku para suami mereka dianiaya sampai mati oleh harimau ketika berkelana ke dalam hutan untuk menangkap ikan, kepiting, serta mengumpulkan madu di hutan dekat desa tersebut. Penduduk desa melaporkan bahwa ada sekitar 60 serangan harimau di daerah desa tersebut. Serangan harimau semakin meningkat ketika para pria berbondong-bondong pulang kampung ke daerah tersebut setelah merantau ke kota-kota besar. Diketahui bahwa pemerintah India hanya memberikan kompensasi jika kematian terjadi di luar zona larangan masuk. Salah satu janda bernama Haridasi Mandal menceritakan bahwa suaminya dibunuh oleh harimau pada tahun 2014. Menurut pemerintah India, sekitar 40 hingga 50 orang tewas akibat serangan harimau setiap tahunnya di desa tersebut. Desa Naturiste. Di Perancis, ada sebuah kampung yang diketahui memiliki tradisi yang sangat unik dan juga aneh. Diketahui bahwa desa tersebut memiliki tradisi jika para warganya harus telanjang yang sengaja dibuka khusus untuk para penganut paham naturisme. Bahkan pengikutnya semakin lebih banyak setelah lokasi ini dijadikan salah satu objek wisata kampung telanjang terbesar di dunia. Kampung telanjang paling besar di dunia ini mempunyai nama The Village Naturiste yang terletak di Cap Agde, yaitu sebuah kota pesisir kecil yang berada di dekat Montpellier. Kampung telanjang ini sudah dibangun sejak tahun 1960-an dan telah menjadi tempat tujuan favorit bagi kaum nudis dan naturis. Data terbaru menyebutkan bahwa kampung telanjang ini sudah memiliki 50.000 lebih turis yang sengaja datang berkunjung, terutama pada saat musim panas tiba. The Village Naturiste sendiri sudah memiliki fasilitas yang modern seperti bank, supermarket, toko kacamata, salon, bahkan kantor pos. Dan semua itu dijaga oleh para karyawan yang juga tidak menggunakan pakaian. Lucunya, jika wisatawan datang ke tempat tersebut tapi tidak berani keluar alias hanya dalam kamar, maka akan didenda. Peraturan lainnya yang wajib ditaati yakni selama berkunjung, wisatawan harus bertelanjang juga dan dilarang keras untuk mengambil foto maupun video. Desa Mati Majalengka. Di Indonesia ada sebuah wilayah yang disebut sebagai desa mati bernama Desa Sidamukti, yaitu sebuah desa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Desa mati ini mendadak viral dan heboh setelah seorang berhasil mengekspos dirinya di media sosial. Dalam postingannya tersebut, ia memperlihatkan masing-masing rumah dalam keadaan kosong tidak berpenghuni. Bahkan ada yang sudah mulai rusak akibat tidak terurus. Sebelumnya desa Sidamukti ini sama seperti desa pada umumnya yang memiliki kehidupan dengan terdapat sekira 200 rumah di dalamnya. Tapi karena bencana alam yang datang silih berganti membuat para penduduk desa memutuskan pergi meninggalkan rumah mereka dan menempati tempat baru yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Desa Nagoro. Di Jepang ada sebuah desa yang sangat terkenal karena keindahan serta kepadatan penduduknya dan nama desa tersebut adalah Nagoro. Namun kini kondisi dari desa indah tersebut telah berubah sangat drastis. Diketahui bahwa jumlah penduduknya menurun drastis karena telah meninggal dunia dan migrasi ke kota. Sedangkan angka kelahiran di Nagoro sangatlah rendah. Sebenarnya tidak hanya di Nagoro, hampir seluruh wilayah di Jepang selama beberapa tahun terakhir ini memang memiliki angka kelahiran yang rendah. Akhirnya warga desa lainnya berinisiatif membuat banyak boneka di desa Nagoro untuk menggantikan para tetangga yang telah meninggal dunia maupun yang telah migrasi ke kota. Boneka-boneka tersebut banyak yang diletakkan di pagar, pohon, halte, taman, toko, dan sudut lain di desa tersebut.
Desa Yangtze terletak di barat daya provinsi Sichuan, China. Fenomena unik di desa ini berhasil membingungkan para ilmuwan selama beberapa dekade terakhir. Pasalnya 40% dari warga desa ini terlahir dengan ukuran lebih kecil dibanding rata-rata manusia normal. Orang kerdil tertinggi di desa ini memiliki tubuh 116 cm dan yang terpendek 63 cm. Anehnya fenomena ini terjadi secara acak dan belum ada orang yang mampu memberikan penjelasan ilmiah yang baik tentang fenomena tersebut. Diketahui, warga desa yang bertubuh kerdil ini umumnya berhenti tumbuh antara usia 5 hingga 7 tahun. Fenomena aneh itu pun kemudian mendorong para ilmuwan untuk mempelajari air, tanah dan biji-bijian di wilayah tersebut. Namun hingga kini, para ilmuwan dan peneliti masih belum bisa menentukan penyebab yang jelas untuk fenomena tersebut. Menurut para tetua desa, dulu desa Yangtze pernah diserang oleh wabah misterius yang mengakibatkan pertumbuhan anak berusia 5 hingga 7 tahun terganggu. Akibatnya mereka hanya bisa tumbuh hingga setinggi 60 sampai dengan 90 cm saja. Namun ada pula warga desa yang meyakini bahwa mereka terkena kutukan dari para leluhur. Banyak teori yang berpendapat tentang penyebab kekerdilan penduduk desa Yangtze. Di antaranya karena pengaruh gas beracun saat penjajahan Jepang dan adanya kandungan merkuri di dalam tanah. Miyake-jima adalah sebuah pulau vulkanik yang berpenghuni dan terletak di Kepulauan Izu di Laut Filipina sekitar 180 km tenggara Tokyo, Jepang. Seperti pulau-pulau lain di kelompok Pulau Izu, Miyake-jima merupakan bagian dari Taman Nasional Fuji Hakone Izu. Para penduduk bertempat tinggal tepat di bawah kaki gunung berapi aktif yang bernama Gunung Oyama. Karena tak ingin keracunan oleh gas yang berasal dari gunung tersebut, para penduduk selalu mengenakan masker gas setiap harinya. Alasannya adalah karena pemerintah Jepang akan membayar siapapun yang mau tinggal di tempat ini. Mereka pun tidak perlu khawatir karena pemerintah Jepang juga secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para warga di desa tersebut. Colma, sebuah kota kecil yang berada di semenanjung San Francisco, negara bagian California, Amerika Serikat bernama Colma, memiliki keunikan dan daya tarik yang berbeda karena ketenangannya. Alasannya karena kota ini lebih banyak dihuni oleh jiwa-jiwa yang sudah meninggal daripada yang masih hidup. Sejak tahun 1912, Colma telah menjadi rumah bagi 1,5 juta orang yang telah meninggal dunia. Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan total penduduk yang masih hidup di sana. Dengan luas kota 2 mil persegi atau sekitar 3,2 km persegi, hanya 1.700 penduduk yang tercatat tinggal di Colma. Diketahui bahwa masyarakat yang tinggal di Colma memang menghabiskan hidup dan mati mereka di kota tersebut. Hal ini disebabkan oleh pemerintah San Francisco yang pernah memerintahkan para warganya untuk memakamkan orang yang telah meninggal di perbatasan kota. Hal ini karena mereka berpendapat bahwa mayat bisa menimbulkan penyakit. Hingga akhirnya seluruh pemakaman digali dan dipindahkan ke daerah Colma. Noiva do Cordeiro, salah satu distrik atau pedesaan yang berada di kota Belo Vale, yaitu 100 km dari Belo Horizonte di wilayah tengah negara bagian Minas Gerais. Banyak yang mengatakan bahwa desa ini adalah desanya para bidadari. Hal ini karena penduduknya yang berjumlah 600 orang di desa tersebut adalah wanita. Mereka sangat tangguh dan mandiri dan hal ini terbukti karena mereka mampu melakukan apapun tanpa bantuan laki-laki. Adapun dengan semua penduduk yang berjenis kelamin wanita tersebut, tidak berarti semua penduduknya dilarang menikah. Buktinya ada beberapa penduduk di desa tersebut yang sudah menikah dan memiliki anak. Namun mereka harus berjarak karena suami dan anaknya dilarang tinggal di desa tersebut. Diketahui bahwa para wanita menikah dengan laki-laki hanya boleh bertemu di akhir pekan saja. Huangluo. Di China ada sebuah desa yang termasuk dalam salah satu desa terunik dan teraneh di dunia. Pasalnya desa yang bernama Huangluo ini berpenduduk yang memiliki rambut panjang seperti Rapunzel, yaitu karakter fiksi dari Disney. Diketahui bahwa sekitar 120 perempuan di desa tersebut menjadikan rambut mereka sebagai daya tarik untuk wisatawan karena memiliki panjang yang tidak biasa. Menurut laporan, rata-rata perempuan di sini memiliki rambut sepanjang 1,7 meter dan bahkan ada satu orang memiliki rambut mencapai 2,1 meter. Berkat hal yang dimiliki oleh para wanita tersebut, desa satu ini mendapatkan gelar World's Longest Hair Village dan Long Hair Village. Para perempuan desa Huangluo memiliki kepercayaan jika rambut yang terurai tidak boleh terlihat oleh laki-laki kecuali suami dan anak-anaknya.
Diketahui bahwa desa Huang Luo memang sangat unik. Kepercayaan dan masyarakatnya mulai terkenal hingga ke penjuru dunia. Bahkan saking uniknya wilayah ini justru lebih dikenal dengan nama Desa Rambut. Asola dan Fatehpur Beri. Di negara India ada dua desa yang sangat terkenal dengan desa yang memiliki pria bertubuh kekar. Diketahui bahwa nama kedua desa tersebut adalah Desa Asola dan Fatehpur Beri yang memang dipenuhi dengan pria-pria berotot. Hampir 90% laki-laki dari desa itu bekerja sebagai bodyguard di klub malam yang ada di kota-kota terdekat seperti New Delhi. Sisanya membentuk tubuh untuk mempersiapkan diri sebagai atlet profesional. Seorang kepala pelatih gym mengatakan, jika di desa ini tidak ada seorang anak lelaki pun yang tidak pergi ke gym, mereka sangat berhati-hati terhadap tubuh mereka dan tidak ada yang mengkonsumsi minuman keras atau tembakau. Kebanyakan anak laki-laki di desa ini akan mengikuti gulat pada usia yang sangat muda dengan harapan bisa mengikuti ke Olimpiade.